Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya The Watch, channel yang akan mengupas film-film Nusantara dan mancanegara. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan banyak rezeki. Kali ini kita akan membahas alur cerita film bergenre horor dengan judul Daddy's Girl. Film yang dirilis tahun 2018 ini disutradarai oleh Julian Richard. Film ini bercerita tentang aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat bernama John Stone yang diperankan oleh Costas Mandylor bersama anak tirinya Zoe yang diperankan Gemma Dallender. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh John membuat perang batin dalam diri Zoe. Nuraninya berontak atas tindakan brutal yang dilakukan ayahnya tersebut. Di sisi lain, seorang polisi bernama Scott Wallace yang diperankan oleh Jesse Moss sedang berupaya mengungkap kasus hilangnya para gadis di kota tersebut. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Cekidot! Namun sebelumnya, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sama-sama kita dapat membangun channel ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa alur cerita ini mengandung spoiler. Kisah kita awali pada saat John dan anak tirinya Zoe sedang dalam perjalanan menuju bar. Pada saat itu, mereka sedang mendengarkan berita ada seorang anak perempuan yang dikabarkan tersesat. John berkata, orang tua sekarang memperlakukan anaknya seperti mainan, membuang mereka setelah bosan. John berkata bahwa ia tidak akan pernah melakukannya pada Zoe. Kemudian, dengan kasar dia menjambak Zoe untuk meminta jawaban. Dengan ketakutan, Zoe pun mengiyakan apa yang dikatakan John. Setelah ibunya tewas bunuh diri, Zoe berada dalam pengasuhan John, sosok pria psikopat yang selalu menebarkan rasa takut pada diri Zoe. Kematian sang ibu pun tidak terlepas dari ketersiksaan dan tekanan batin karena memiliki suami seorang psikopat. Kedatangan mereka ke bar adalah mencari wanita-wanita kesepian untuk dijadikan korban aksi kebrutalan yang dilakukan oleh John. Entah berapa wanita yang sudah menjadi korban, namun yang jelas John selalu memotret setiap korbannya. Di bar, mereka mendapatkan target. Zoe disuruh John untuk menghampiri seorang wanita yang sedang duduk sendirian. Setelah berbasa-basi dan mentraktir satu botol minuman, mereka pun berhasil membawa wanita yang bernama Stacy tersebut. Sesampainya di rumah, John langsung membawa Stacy ke ruang penyiksaan. Dia meminta agar Stacy menutup matanya. Stacy mengira bahwa John akan memberikan kejutan pada saat berada di kamar. Namun, setelah mata wanita itu terbuka oleh cahaya blitz kamera, langkah terkejutnya ia. Di ruangan tersebut terdapat tempat tidur bersih yang dijadikan tempat penyiksaan, ditambah dengan peralatan lainnya yang mengerikan. Stacy pun berteriak histeris dan hendak kabur. Namun, pintu sudah terkunci dan John pun langsung menangkapnya. Sementara itu, Zoe cuma bisa menutup telinganya mendengar teriakan dari wanita itu. Scene beralih pada saat Zoe sedang berada di jalan. Sebuah mobil melintas. Zoe berusaha menghentikan mobil tersebut untuk mendapatkan tumpangan. Kemudian, pria dalam mobil tersebut menghentikan kendaraannya dan memberikan izin kepada Zoe untuk menumpang. Zoe melihat selebaran orang hilang atas nama Stacy yang dibawa pria tersebut. Pria yang ditumpanginya adalah seorang polisi bernama Scott Wallace. Dan Zoe pun tidak bisa menutupi kecemasan atas kasus hilangnya Stacy yang kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Zoe masuk ke dalam ruang penyiksaan. Pada Stacy dia berkata, John tidak akan pernah berhenti untuk menyakitinya, dan tidak ada satupun yang berusaha mencarinya. Untuk mengakhiri semua penderitaan, Zoe meminta Stacy untuk mengakhiri hidupnya agar tidak lagi merasakan sakit yang berkepanjangan akibat ulah John. Sesampainya di rumah, John melihat tawanannya sudah tewas tergantung. Itu semua adalah ulah Zoe. Dengan kemarahan, John pun mempertanyakannya. Zoe mengatakan dia tidak tega menyaksikan penderitaan wanita itu. Kematian adalah hal yang terbaik untuknya agar bisa terbebas dari penderitaan. Sambil mencekram leher Zoe, John meminta dia untuk membereskan mayat wanita itu agar tidak meninggalkan jejak. John menyuruh Zoe untuk memutilasi mayat Stacy dengan menggunakan gergaji mesin. Ini pelajaran pertama yang harus dilakukan oleh Zoe, kata John. Diikuti dengan rasa ngeri,
Joey pun memotong bagian kaki korban. Seorang pemburu harus menuntaskan hasil buruannya, kata John. Kemudian, Joey meletakkan mesin gergaji dan berkata bahwa dia bukan pembunuh. Dia tidak seperti John. John mengoleskan darah ke jidat Joey. Kau sudah terkena darah dan kau akan menyelesaikannya, katanya. Scene beralih pada saat Scott sedang menangani laporan warga yang jendela rumahnya dilempari oleh anak-anak. Setelah Scott berbicara dengan pemilik rumah, dia melihat dua bocah sedang mengendap-endap di balik mobilnya. Saat Scott menghardiknya, kedua bocah itu berlari, dan dia menemukan ban mobilnya sudah digembosi. Terpaksa Scott pun mencari bengkel untuk memperbaiki ban mobilnya. Setelah berjalan beberapa lama, dia menemukan bengkel milik John. Di sana, dia melihat Joey yang sedang menonton. Joey sedikit terkaget melihat kehadiran Scott. Kepada Joey, Scott mengatakan bahwa dia membutuhkan montir. Joey pun memanggil John. Begitupun dengan John. Dia terlihat kaget didatangi oleh polisi. Namun, dia segera menanyakan pada Scott apa yang bisa dibantunya. Scott mengatakan bahwa ban mobilnya gembos, sedangkan dia tidak membawa ban serep. Dan John pun mau membantu Scott. Mobil Scott pun diderek. Dalam perjalanan, Scott berusaha membangun komunikasi dengan John yang terkesan dingin. Melihat tato pada tangan John bertuliskan Simplify, Scott pun memastikan pada John bahwa dia seorang marinir. John adalah marinir yang diterjunkan dalam perang gurun di Irak tahun 2005. Scene beralih pada saat John dan Joey kembali berada di bar untuk mencari mangsa. Joey mengatakan dia tidak betah berada di bar. Ia merasa khawatir akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Kekhawatirannya tersebut cukup beralasan karena pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan atas kasus hilangnya gadis-gadis di kota tersebut. Tapi John meminta Joey untuk tetap bersabar berada di sana sekitar 1 jam lagi. Kemudian Joey pergi ke bartender untuk kembali memesan bir. Sementara itu, ia melihat seorang wanita bartender sedang menyemprotkan jeruk ke mata pria yang menggodanya. Wanita itu adalah Denny, rekan kerja Scott, yang sedang melakukan penyamaran. Saat Denny yang menyamar sebagai Jennifer mengantarkan bir pesanan Joey, John terlihat tertarik melihat kemolekan Denny. Kemudian dia mengajak berkenalan, dan Joey langsung mengingatkan John agar jangan mengganggunya. Dia hanya bekerja di bar itu. John menjawabnya, ia hanya bersikap ramah kepada Jennifer. Sedangkan wanita lainnya bernama Anne yang sejak dari tadi bersama John terlihat ngambek karena merasa diacuhkan. John pun merajuk Anne bahwa mereka hanya sekedar berbicara, dan mereka pun membawa Anne pulang. Sesampainya di rumah, seperti biasa, John meminta korbannya menutup mata sebelum dimasukkan ke ruang penyiksaan. Tanpa curiga, Anne pun menutup matanya. Begitu John meminta Anne membuka matanya, langkah terkejutnya Anne. Ia menyaksikan ruangan yang begitu angker, disertai dengan berbagai peralatan penyiksaan. John berkata, pasti Anne tidak pernah berpesta seperti ini. Anne pun memelas meminta ampun. Namun, John langsung menjambak rambutnya. Dia meminta Anne diam. Tetapi, Anne malah berteriak histeris ketakutan. Sementara itu, Scott sedang membuka dokumen yang berhubungan dengan John. Dia melihat berkas saat John bertugas sebagai marinir. Dari data tersebut dapat dipastikan, sebelumnya John bernama Jason Riley. Dia dipecat dari marinir tahun 2008 dan ditahan selama 18 bulan. Kepada Denny, Scott mengatakan, setelah itu John pindah ke Bradley Country dan menikah di sana. Istrinya punya putri dari pernikahan sebelumnya. 2 tahun setelah mereka menikah, dikabarkan istrinya tewas bunuh diri, dan John mengambil hak asuh putrinya. Scene beralih pada saat John kembali melakukan penyiksaan kepada tawanannya. Ia menyetrum Anne hingga berteriak-teriak histeris kesakitan. Dari hall pintu, Joey hanya bisa menyaksikan kebiadaban ayah tirinya itu. Batin Joey tertekan. Ia dalam kebingungan yang amat sangat. Joey ingin mengakhiri semuanya. Dengan pistol di tangannya, Joey berpikir, apakah dia harus membunuh ayah tirinya, atau dia sendiri yang harus bunuh diri. Semuanya itu menjadi gamang bagi Joey. Joey pun menobrak pintu dan masuk ke ruang penyiksaan. Dia menodongkan pistol ke arah ayahnya untuk menghentikan penyiksaan tersebut. Party's over.
Tidak ada yang memberitahu gadis kecil tidak boleh bermain senjata, kata John. Kenapa kau harus merusak segalanya, katanya lagi. Namun, Joey tidak mempedulikannya. Dia terus menodongkan pistol ke arah ayahnya. Anne yang melihat hal itu langsung merasa senang. Jiwanya sudah ditolong oleh Joey. Namun, lagi-lagi Joey tak mampu menembak ayah tirinya. Sejurus kemudian, Joey pun mengarahkan pistol kepada Anne. Joey meminta Anne untuk mengakhiri hidupnya karena John tidak akan pernah berhenti untuk menyakitinya. Tidak ada yang peduli pada dirinya dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Hingga akhirnya, dengan kesedihan yang amat sangat, Anne pun meletuskan pistol yang sudah berada di dalam mulutnya, dan dia pun tewas. Scene beralih pada saat Scott mendatangi sekolah untuk mengungkap identitas Joey. Saat bertemu dengan pihak sekolah, Scott melihat album sekolah yang berisi data siswa. Setelah Scott melihat album tersebut, dia menunjukkan foto Joey. Ternyata, diketahui nama asli dari Joey adalah Chloe Brand. Saat Joey berada di supermarket bersama ayah tirinya, dia melihat seorang anak perempuan bersama ibunya. Lamunannya mengingatkan dirinya pada sosok sang ibu. Sosok ibu yang begitu mencintainya. Namun, panggilan John membuyarkan lamunannya itu. Sementara itu, Scott yang sedang mengawasi mereka langsung menghampiri Joey yang sedang sendirian. Scott memanggil Joey dengan nama aslinya. Namun Joey terlihat cuek. Nama kamu Chloe Brand kan? Ibumu bernama Susan, tanya Scott. Namun Joey mengatakan bahwa Scott salah orang. Sementara itu, John terlihat marah ketika Joey dihampiri Scott. Di dalam mobil, John tidak bisa tenang atas kecurigaan pihak kepolisian tersebut. Joey mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa kepada polisi itu. Lalu, mobil mereka pun melaju keluar dari area supermarket. Scene beralih pada saat Joey sedang berada di ruang penyiksaan untuk menyimpan kamera. Namun tiba-tiba, John menutup pintu ruangan tersebut. Joey pun merasa ketakutan. Dia berteriak histeris agar John membuka pintunya. Tidak lama berselang, John pun membuka pintunya sambil tertawa. Itu hanya lelucon, katanya. Lalu, dengan ketakutan dan menangis, Joey pun berkata, "Jangan memperlakukan dirinya seperti itu. Apakah itu yang kau mau? Kau ingin aku berakhir seperti mereka," kata Joey. John pun meminta maaf. Dia hanya ingin Joey tidak kemana-mana. Dia sangat mencintai Joey. John dan Joey kembali datang ke bar untuk melancarkan aksinya. Di sana, dia melihat Jennifer sedang duduk sendirian. Mereka pun menghampiri Jennifer, duduk satu meja dan terlibat percakapan yang hangat. John merayu Jennifer dengan mengatakan ia terlihat cantik malam itu. Jennifer pun tersipu malu. Pada saat John pergi untuk mengambil minuman, Joey mengatakan agar Jennifer pergi menjauh dari cengkraman John. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, Jennifer menjawab dia tahu apa yang akan terjadi dan mengisyaratkan agar Joey diam. Pada saat itu, Joey mulai menduga-duga apakah Jennifer seorang polisi. Mereka berhasil membawa Jennifer dalam keadaan pingsan setelah minumannya dibubuhi obat bius. Sementara itu Scott mengawasi mereka dari dalam mobilnya, dan Scott pun langsung mengikuti mereka. Di ruang penyiksaan, kemudian Jennifer diikat seperti korban-korban lainnya. John pun memotretnya. Sementara Joey sendiri hanya bisa termenung. Dia sendiri menyesali kenapa Jennifer tidak pergi pada saat dia menyuruhnya pergi. Kemudian dia membangunkan Jennifer dengan menyulutkan rokok ke tangannya. Kemudian John menyuruh Joey menjauh dari korbannya. Namun tiba-tiba Jennifer langsung menggigit tangan John. John pun langsung menarik tangannya. "Mau bermain-main," kata John. Kemudian dia menyetrum Jennifer hingga berteriak menahan rasa sakit. Joey yang tidak tahan melihat penyiksaan itu langsung pergi keluar. Sementara Scott yang sedang melakukan pengintaian, kakinya terjepit oleh perangkap yang dipasang oleh John. Scott pun berteriak kesakitan sambil menjatuhkan dirinya. Sementara itu,
Di hadapan Jennifer, John mengatakan, aksi pembantaian yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan dunia dari hama seperti Jennifer, karena wanita-wanita seperti dirinya lah yang telah merusak, dan John sebagai pemburu mempunyai kewajiban untuk melakukan semua itu. Zoe yang mendengar erangan Scott langsung berlari ke arah di mana Scott berada. Zoe berusaha melepaskan perangkap pada kaki Scott yang terluka. Namun tampaknya perangkap itu begitu kuat menjepit kaki Scott, sehingga Zoe pun kesulitan untuk melepaskannya. Tiba-tiba John menemukan mereka. Dengan kemarahan, John menghajar Scott yang sudah tidak berdaya hingga tak sadarkan diri. Pada saat Scott dibawa ke ruang penyiksaan, ternyata mereka menemukan Jennifer sudah raib. Dia berhasil membebaskan diri dengan menggunakan anting untuk melepaskan borgol. Menyadari hal itu, John berkata pada Zoe, mereka telah kedatangan tamu yang tidak diinginkan. Semua itu karena ulah Zoe. Dan pukulan keras pun mendarat ke arahnya. Dengan membawa senjata laras panjang, John pun mencari buruannya yang melarikan diri. Sementara itu, Jennifer alias Denny pun bersembunyi di balik pohon. Karena memiliki penciuman yang kuat, John mengetahui Jennifer berada di sekitar itu. Tiba-tiba, Jennifer berhasil menusukkan pisau ke kaki John. John pun berteriak kesakitan. Sedangkan Jennifer kembali berlari menuju rumah untuk menyelamatkan Scott. Pada saat John akan menembak Jennifer, ternyata tidak ada peluru pada senjatanya. Begitu John masuk ke dalam rumah, Jennifer menyambutnya dengan gergaji mesin. Jennifer langsung menyerangnya. Namun, dia kalah gesit. Tangannya terkena sayatan pisau yang dibawa John. Pada saat John kembali akan menyerang, tiba-tiba Zoe menghentikan mereka dengan pistol di tangannya. Dia mengarahkan pistol kepada Jennifer. Dia menjaga ayahnya, jalang seperti itulah cinta, kata John kepada Jennifer. Setiap gadis kecil mencintai ayahnya, katanya lagi. Namun, tanpa diduga, Zoe berbalik menyerang John. John bukanlah ayahnya. You're not my daddy. 4 tembakan pun bersarang di tubuh John. Dalam keadaan sekarat, Zoe kembali menyerang John dengan menyayatkan pisau ke lehernya. Ini untuk ibuku, katanya. Hingga akhirnya John pun tewas. Dan film pun usai. Hikmah yang dapat diambil dalam cerita ini adalah rasa cinta dan kasih sayang tidak bisa tumbuh dan berkembang dalam balutan kekerasan. Setiap perilaku kejahatan yang dilakukan akan berbalik kepada pelakunya. Sekian dan terima kasih.